Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru terkait dengan P3K teknis. Ada beberapa hal yang perlu diketahui sahabat-sahabat terkait dengan hasil yang sudah muncul untuk pas prasanggah ya sahabat-sahabat, atau hasil sebelum ada masa sanggah. Berikut untuk informasi terbarunya. Sesuai di thumbnail maupun di judul terkait P3K teknis miris dan gagal nasional, pemerintah memang diminta undur pengumuman hasil seleksi P3K teknis. Ada beberapa hal. Ini disampaikan di liputan6.com yang terbit 3 hari yang lalu. Pemerintah diminta undur pengumuman hasil seleksi P3K teknis. Ini alasannya. Tak bisa dipungkiri setelah ada petisi dari sahabat-sahabat yang hampir 12.000 dari Koordinator Umum Penggerak Peserta P3K teknis tahun 2022, yaitu dari Muhammad Gendariana, mendesak mundurkan dan menyelesaikan pengumuman hasil olah nilai seleksi kompetensi P3K teknis akan dilaksanakan mulai 18 April 2023. Bahkan pihaknya telah membuat petisi terkait hal tersebut. Pada seleksi P3K teknis 2022 banyak peserta yang tidak lulus passing grade karena soal-soal kompetensi tidak relevan dengan jabatannya dan standar passing grade tinggi, sehingga banyak formasi yang kosong, kata Muhammad Ginanjariana di Jakarta hari Senin. Hampir rata-rata dari peserta dari Sabang sampai Merauke seluruh formasi dan jenjang tidak lulus passing grade serta tidak dapat mencapai passing grade yang diinginkan oleh pemerintah. Kami punya datanya karena sudah dilaksanakan survei, jelasnya. Selain itu dia menyebutkan semenjak diselenggarakan alternatif CPNS 2017 sampai P3K 2022 oleh BKN, perintah negara sering ditujukan untuk guru dan tenaga kesehatan. Hal serupa juga terjadi dalam pemrograman P3K 2023. Guru serta tenaga kesehatan dikasih bagian yang besar setiap tahunnya, katanya. Sekiranya tidak tercapai dalam pilihan CPNS atau P3K serta bagian formasi hangus, masih ada kesempatan untuk tahun berikutnya, ujarnya. Selain itu, mereka juga diberikan banyak keuntungan berupa afirmasi tambahan berdasarkan usia, lokasi penempatannya dan lainnya, sehingga dapat lebih mudah lolos seleksi. Di lain sisi, lulusan yang tidak tergolong dalam rumpun ilmu kesehatan dan keguruan atau yang dikategorikan menjadi tenaga teknis selalu dijadikan anak tiri oleh pemerintah. Sama halnya seperti guru dan nakes, bahwa peserta P3K teknis adalah honorer dan dari kalangan umum yang sudah berpengalaman di bidangnya dan sudah kompeten dengan pengalaman praktis di bidang masing-masing minimal 2-3 tahun, jelasnya. Ginanjar meyakini hal ini dapat menyebabkan calon ASN sebagian besar tidak terserap dan akan jadi gugur massal dikarenakan oleh passing grade yang dipersyaratkan sangat tinggi serta masalah soal kompetensi teknis yang sangat sulit pada seleksi kompetensi teknis atau kompetensi P3K teknis. Itu tampaknya kontradiktif dengan usaha negara dan tujuan pemerintah dalam rangka penuntasan non-ASN di akhir tahun 2023 yang mesti segera tuntas, ujarnya. Maka dari itu kami ajukan harapan-harapan yang ada pada petisi. Keinginan serta harapan kami yakni melakukan kebijakan peringan pada formasi di mana peserta tes kompetensi teknis sama sekali tidak ada mencapai passing grade untuk formasi yang tersedia. Walaupun sudah dinyatakan di sini oleh sahabat-sahabat, khususnya oleh Bapak Ginanjar ya sahabat-sahabat, namun hasilnya tetap muncul dengan sangat miris sekali bahwa saya dalam satu formasi dibutuhkan beberapa formasi pun akhirnya tidak ada yang passing grade dan tidak ada yang diluluskan. Karena untuk menghindari kekosongan formasi yang dibutuhkan dan pemerintah khususnya untuk negara juga menganggarkan anggaran lagi untuk rekrutmen pengisian kekosongan yang tidak lulus, sahabat-sahabat, ada alternatif yang disampaikan oleh Pak Ginanjar ini, yaitu dengan penurunan nilai passing grade 30% secara nasional. Harapan tetap mempertimbangkan kelayakan penurunan passing grade secara nasional dan tetap memperhatikan kualitas ASN atau dengan tetap memperhatikan skor total kumulatif minimal tertentu dan skor kompetensi teknis minimal tertentu dengan tetap memprioritaskan dan melakukan peserta yang sudah memenuhi ambang batas atau NAB yang sudah ditentukan sebagai mestinya. Terkait dengan salah satu formasi misalkan lebih dari kuota yang passing grade, itu juga bisa dialihkan ke formasi yang lain ya sahabat-sahabat, untuk yang formasi ataupun pelamarnya sangat sedikit atau bahkan kosong. Terkait dengan tersebut memang perlu menjadi pemikiran lain ya sahabat-sahabat untuk P3K teknis ini, karena memang saya ucapkan gagal nasional karena banyak sekali yang masih kosong formasinya walaupun ada pelamar dan tidak memenuhi passing grade. Alangkah lebih baiknya nanti untuk Panselnas
sebagai masukan ataupun dari fakta di lapangan. Mudah-mudahan ada kebijakan ya sahabat-sahabat. Kita hanya bisa berharap dan mengusahakan ya sahabat-sahabat, mengusahakan dengan memberikan informasi terkait fakta-fakta lapangan bahwasanya memang untuk P3K teknis ini sangat-sangat diinginkan oleh sahabat-sahabat agar menjadi ASN khususnya untuk P3K teknis ini. Dan mudah-mudahan ada penurunan ataupun ada kebijakan lain dari Panselnas khususnya dari pemerintah ya sahabat-sahabat, karena faktanya seperti ini. Dan fakta ini pun mungkin sudah diketahui ya oleh sahabat-sahabat bahwasanya ini tidak ada satupun yang lolos, padahal nilainya bahkan 509 di sini ya sahabat-sahabat, karena passing grade-nya terlalu tinggi. Ini semuanya murni, tidak ada tambahan nilai. Ini ada nilai murninya 289 untuk teknis, majelis sosiokultural, wawancara dan manajerial juga sangat tinggi dan jumlahnya 509. Ini akhirnya tidak lulus ya sahabat-sahabat. Ini untuk teknik informatika D3. Di sini ada membutuhkan 10 formasi dan tidak ada satupun yang bisa masuk karena passing grade-nya itu lebih tinggi dari nilai dari sahabat-sahabat ini. Mudah-mudahan kebijakan dari pemerintah ditunggu ya sahabat-sahabat. Kalaupun tidak ada ya bagaimana caranya agar nanti tempat-tempat ataupun formasi yang sudah dibuka ini tidak kosong, karena untuk rekrutmen pengadaan CASN ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mudah-mudahan pemerintah tergerak hatinya dan mudah-mudahan ada solusi agar nanti teman-teman yang belum passing grade dan formasinya masih kosong agar nanti bisa dioptimalisasi seperti tenaga guru dan tenaga kesehatan. Karena untuk tenaga teknis ini memang pembukaannya belum tentu setiap tahun ada ya sahabat-sahabat, dan teriring doa yang terbaik bagi sahabat-sahabat. Dan mohon maaf untuk admin Ardiko Ramos hanya bisa membantu informasi seperti ini. Mudah-mudahan pemerintah segera tergerak hatinya untuk memberikan solusi bagi sahabat-sahabat yang belum passing grade, atau ada solusi agar nanti kekosongan formasi seperti ini tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau terus informasi terbaru di Ardiko Ramos. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.